saya mahasiswa STKI PPDRI Lumajang, yang dimana kelompok kami mendapatkan tugas yaitu untuk meneliti UMKM yang ada di Lumajang. Salah satunya yang terkenal di daerah Lumajang adalah punya Sultan Thai Tea. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak siapa namanya Pak? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ubaidillah, biasa dipanggil Mas Ubed. Kebetulan usaha Sultan Thai Tea ini adalah usaha bergerak yang bergerak di bidang kuliner, atau kita fokus ke minuman kekinian. Jadi semua minuman kekinian insya Allah ada di Sultan Thai Tea. Sultan Thai Tea juga sekarang alhamdulillah sudah ada di 9 titik di Lumajang. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Bima? Mungkin kalau ini kan terkenal di daerah Lumajang gitu Pak ya. Apakah cuma minuman aja mungkin usahanya Bapak? Kalau dari segi kuliner sekarang memang minuman aja, tapi nanti ke depan juga pasti ada makanan. Jadi nama usaha saya nanti PT-nya PT Mulia Utama. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Monggo. Tadi kan sudah jelaskan mau usaha Sultan Thai itu kan ada yang namanya minuman dan juga mau buka cabang lagi mungkin tentang makanan gitu ya Pak ya. Selanjutnya itu kan ini usaha sudah berdiri selama 4 tahun kurang lebih ya Pak. Apakah dalam 4 tahun ini ada kendala mungkin terkait biaya permodalan atau mungkin dari operasional atau mungkin yang lain-lain? Jadi kalau untuk masalah permodalan, alhamdulillah Sultan Thai Tea sudah menggandeng beberapa investor yang investornya itu sovisi. Jadi kita memilih investor itu harus benar-benar selektif ya, karena kan nanti bekerja sama selama bertahun-tahun. Jadi makanya salah satu investor kita itu harus benar-benar minimal sefrekuensi dengan kita atau dengan saya. Kalau untuk masalah kendala, kebetulan juga di awal pandemi kampus-kampus tutup dan saya membutuhkan banyak karyawan pas waktu itu karena untuk pengembangan. Maka banyak yang melamar anak-anak kampus atau anak-anak mahasiswa, cuman yang lagi kuliahnya online. Jadi pulang ke kampung, akhirnya mereka join menjadi karyawan Sultan. Saya menerima 3 karyawan yang status mereka seorang mahasiswa. Tapi memang sudah ada kesepakatan bahwa mereka kalau memang kampusnya sudah dibuka atau offline, maka mereka akan berhenti. Dan kebetulan Agustus kemarin 3 orang karyawan saya yang sudah ikut saya 1 tahunan lebih, hampir 1,5 tahun, mereka berbarengan mengundurkan diri karena memang sudah ada kontrak di situ. Tapi sampai bulan Oktober ini, sampai akhir Oktober ini, saya masih belum menemukan karyawan untuk menggantikan mereka. Makanya staf dari manajemen, staf operasional, sama staf keuangan akhirnya menjaga kedai lagi. Salah satu kendalanya itu, kalau untuk permodalan kita sudah ada investor. Jadi memang rata-rata untuk karyawan itu kayak freelance kerjanya gitu ya Pak ya? Bukan freelance, jadi mereka tetap kerja, kita kontrak ya. Karena biasanya jadi pegawai tetap, tapi karena mereka memang mahasiswa yang memang kepingin bekerja di masa pandemi, akhirnya saya mau menerima gitu. Tapi karena memang sekarang sudah masuk, kuliahnya masuk ya, sudah offline, pertemuannya offline, akhirnya mereka mengundurkan diri. Itu memang sudah sesuai dengan kontrak. Makanya yang kelabakan saya, tapi mereka sudah sesuai prosedur. Jadi mengundurkan dirinya sudah di awal Agustus, akhir Agustus mereka berhenti. Tapi untuk proses dari Agustus sampai sekarang untuk mencari karyawan itu juga tidak mudah. Karena kan ya harus, kita juga punya kriteria sendiri, dan mungkin calon pelamar juga punya kriteria sendiri. Makanya untuk mencari karyawan yang benar-benar sevisi dengan Sultan Thai Tea itu juga tidak gampang. Itu salah satu kendala yang ada di Sultan Thai Tea. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dinantikan oleh banyak orang Pak. Kenapa? Karena kan produk Sultan Thai Tea ini pasti punya yang namanya minuman bestseller gitu Pak. Nah, bestsellernya di Sultan Thai Tea ini kira-kira apa Pak? Kalau di Thai, namanya Sultan Thai Tea ya, jadi makanya yang bestseller itu namanya Thai Tea original, itu bestseller. Nanti boleh dicicipi. Kalau selain Thai Tea yang lagi bestseller di sini sekarang Cacing, itu yang nomor 2, yang nomor 3-nya ada milkshake Oreo. Ada banyak sebenarnya, ada milkshake coklat, ada taro, itu salah satu yang bestseller juga. Dan topping boba atau sweet boba itu juga lagi naik daun sekarang di dunia kuliner perminuman kekinian. Ya, mungkin ini kan dari teman-teman mungkin mau praktek biar mereka itu tahu bagaimana sih pembuatan
best sellernya dari Sultan Thai ini kayak Thai tea original tadi kan, ada juga yang namanya capcin. Mungkin bisa dijelaskan mungkin oleh Bapak, teman-teman sambil praktek apakah diperbolehkan? Oh boleh. Nanti kalian praktek aja sendiri dan prakteknya diminum sendiri juga. Monggo silakan masuk ke dalam biar langsung praktek. You can put your arms around what's already gone. It might be too late to say sorry. Hey, let me stay. Yeah, I was wrong. You can put your arms around what's already gone. It might be too late to say sorry. Hey, let me stay. Tuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang namanya produksi dengan satu input variabel. Kalau kita membahas tentang ini, kita kan harus tahu yang namanya contohnya terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan menjelaskan contohnya terlebih dahulu atau contoh konkret dari produksi dengan satu input variabel. Contohnya yang pertama yaitu Sultan Thai Tea memproduksi 10.000 gelas per bulan dengan 4 karyawan. Kira-kira berapakah biaya produksinya? Nah, sebentar lagi kita akan jelaskan tentang input dengan produksi dengan satu input variabel. Check it out. Untuk pembahasan yang pertama, Sultan Thai Tea memproduksi 10.000 gelas tiap bulan atau per bulan dengan 4 karyawan. Berapakah produksinya? Untuk pembahasan ini, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu berapa gelas yang diproduksi tiap per bulan, yaitu ada 10.000 gelas. Setelah itu dibagi dengan berapa orang yang memproduksinya, yaitu ada 4 karyawan. Setelah itu 10.000 tadi itu dibagi dengan 4 karyawan. Berapakah hasilnya? Yaitu 2.500 produksi. Nah, itulah yang dinamakan produksi dengan satu input variabel.